Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan menganalisa pergerakan market. Kita mulai dari SAUSD. Kalau kita perhatikan di SAUSD, dia sebenarnya mengambil liquidity yang ada di sini, ya, kemudian naik, dan kemungkinan dia akan naik sampai area sini, kemudian turun, ya. Ya, jadi dia ambil liquidity ini, ya, kemudian dia membuat market structure shift, dan kemarin kita ada entry di area ini dengan target kita sebenarnya area ini, namun kita ambil di sini, ya, target kita di sini. Kemudian dia turun lagi, ya, turun lagi, dia membuat ini liquidity trendline, ya, ambil ini kemudian turun naik, dan kita perhatikan ternyata kalau kita lihat dia ambil dari order block ini, ya, ini order block ini fair value gap nya tidak diambil, fair value gap ini udah diambil, kemudian turun lagi dia ambil dari order block, dan ini adalah inducement, ya, ini adalah inducement. Dan selanjutnya kita akan tunggu di area ini, ya, kita akan tunggu di area ini untuk cari sell, dan ini adalah liquidity, ya. Kita lihat nanti apakah dia akan membuat manipulasi di area ini, ya, dan kemudian turun. Selanjutnya USD CAD, ya. Kita perhatikan USD CAD ini ada B-set liquidity, diambil kemudian turun, ngambil dari fair value gap, dia ngambil liquidity eksternal kemudian kembali ke liquidity internal. Ini kemarin sudah kita batasin, dan kemarin ketika ambil dari liquidity kita mau entry di area ini, ya, kita mau entry di area ini order block, namun keburu market langsung turun, dan ini ketika news, ini malam ini, ya, ketika news dia ambil dari liquidity internal yaitu fair value gap di H4. Di sini dia membuat manipulasi, ya, di moment ranging, kemudian ngebreak ini market structure shift, dia membuat market structure shift, ya, market structure shift,
kemudian naik sampai sini ya, naik sampai sini, kemudian balik dia ngambil imbalance lagi ya. Dia ngambil imbalance fair value gap di sini ya. Ambil fair value gap di area ini, kemudian naik ya. Ini ketika news ya. Jadi kalau mau entry ketika news ya cari pergerakan seperti ini. Dia ngebreak market buat market structure shift, kemudian cari area fair value gap. Apalagi ini dianggap sebagai displacement. Dan selanjutnya kita perhatikan ternyata this area di respect ya. Kalau kita masih ada pending entry di area sini kemarin, ini ketika ngambil ini juga di respect ya, di respect, karena di sini juga dia membuat manipulasi ya. Dan kita lihat nanti ini area yang kita perhatikan nih, area yang lumayan bagus ya. Selanjutnya Euro USD ya. Euro USD kita lihat dari daily. Ini sell set liquidity, kemarin kita ada di entry di area ini ya. Di area ini. Ini di area ini. Kemudian dia ambil ini fair value gap ya. Ini liquidity internalnya. Ini fair value gap, kemudian turun ya. Ketika turun kita cari entry. Kita coba entry di area ini. Ya, entry di order block sini nggak kena ya. Kita coba entry di area ini, harusnya gini, tidak kena ya, berarti ya belum rezeki gitu, jadi nggak usah dikejar. Kemudian USD CHF ya, kita ada entry di sini sekarang sudah memenuhi target. Ini kita cancel ya karena dia naik duluan. Kita kemarin mau entry jika dia membuat manipulasi seperti ini. Targetnya adalah seperti area ini. Dan ternyata dia naik duluan, ngambil ini area ya. Ini ada area kelas 1 ya. Saya lihat ini fresh ya areanya di M15 ya. Ini fresh areanya, dua area ini fresh, tapi kita tidak ada konfirmasi ya. Ketika di sini belum ada konfirmasi, namun ketika sampai area sini ngambil order block di atas, ini baru ada konfirmasi entry. Jadi kita ambil market structure shift, dia buat manipulasi liquidity grab, kemudian naik, ambil nih sampai sekarang turun ya. Kita ini nanti kalau buat gini kita cancel, kemungkinan ini sampai ya. Kita lihat nanti AUD USD ini sama ya. Ya, dia ambil liquidity, buy set liquidity, kemudian turun ya. Kemudian turun. Ini kita kemarin pernah entry di area ini dan target sini. Ini sudah TP. Kemudian ambil lagi ya. Ambil lagi di area ini. Ya, ada liquidity. Ini ternyata kita TP agak rendah ya, karena di sini
khawatirnya dia balik sini, ternyata dia naik terus, ambil dari liquidity atasnya ini buy set liquidity ya. Kemudian kita coba entry di sini nih, nggak kena, tidak kena. Oke, yang clean di sini kelihatan adalah sini, karena ada apa, structure ini displacement ya, ada displacement ini, kita ambil karena ada displacement. Selanjutnya kita ada kena entry, cari entry di area ini ada swing, ini swing low ya, ini adalah liquidity juga, swing low ya. Kita cari ini swing low, nanti kita lihat juga ini sudah kita nggak pakai karena sudah diambil. Jadi selanjutnya adalah dua area ini yang akan kita cari. Selanjutnya GPP-JP ya. GPP-JPY kalau kita lihat dia buat market apa, liquidity ya, kita hapus dulu. Perhatikan dia naik ya, ngambil this liquidity, buy set liquidity, kemudian turun ya, kemudian turun. Namun kita mau cari entry, sama entry kita harusnya di fair value gap sini ya, tidak dapat ya. Dan ini sudah ya, ini liquidity juga, tinggal kita cari pijakan ya. Ini enggak terlalu bagus untuk cari buy ya. Kita lihat dulu area mana kira-kira yang akan kita perhatikan. Oke, niche area ya, ini adalah area yang akan kita perhatikan karena berada di area diskon dan sekarang masih di area premium. Jadi kita cari sell ya, kita coba cari sell ya. Ini masih kita perhatikan ya, area ini. Kita akan cari entry di area ini ya. Kemudian turun. Nah ini ya, ambil liquidity. Selanjutnya NZD USD. Ya, kita ada entry di sini, ini kena ya, entry kita kemarin kena. Dan sekarang sudah berada di area sini, target sini ya. Kita lihat nanti kalau nggak nyampe target, kita akan lihat. Ya. Ini ada equal high atau buy set liquidity. Ini liquidity equal high. Bahkan di sini ada juga liquidity ya. Ambil 2, 3 nih. 3 yang berjajar, ini equal ya. Kemudian ini kita kemarin nyari di sini tidak ada, ternyata emang kita kemarin ingin entry di kisaran ini ya. Kita lihat ya. Kita entry di sini ya, karena ini market structure-nya buat, dan ada pergerakan ini ketika news ya, ketika news. Kita lihat ini dia naik turun. Kita kemarin juga ada entry, oh enggak ya, enggak kita enggak entry di sini, kita cuma entry sell di sini. Dan sekarang masih running ya, running profit. Kalau kita lihat sebenarnya ini udah 1:2-an ya, 1:1,5.
kemudian NZDJP ya, ini live kemarin kita coba entry di area ini hampir SL, namun dia nggak kena SL nya, masih running profit, masih running sampai sini. Karena alasan kita entry di sini ada BSL. Namun hati-hati ya kalau ketika NZDJP ini JP ini biasanya dia kalau naik terus, kalau turun terus, maka perlu diperhatikan, harus benar-benar lihat bahwa itu kemungkinan turun ya. Kemudian AUDJP sama kita kemarin entry di sini. Ini juga masih running profit ya. Running profit. Selanjutnya ya, kita ini kemarin coba entry di sini nih. Sekarang ini SL. Jadi SL baru satu. Kalau salah kemarin SL kita ada 2. SL 2 ya. Ini SL. Selanjutnya kalau kita lihat sebenarnya dia ambil ini liquidity ini. Coba. Iya. Iya, ini belum. Ini tidak bagus ya. Kita kemarin masih maksakan entry karena nggak enak juga sebenarnya, merasa nggak enak kalau ini pasti ya. Karena ini kalau seperti ini sering banget kena SL nya, kena karena nggak fresh. Kemudian EURJP ya. EURJP ini bagus, harusnya kita entry ya. Ini dia ambil buy set liquidity, kemudian turun ngebreak. Ini kita ada TP di sini kemarin, ada TP, ada entry di sini TP, harusnya TP bisa di atas ya, harusnya TP bisa di atas. Kemudian dia ambil base set liquidity, di base set liquidity turun. Kita perhatikan sebenarnya area-area ini semuanya bagus nih, lihat fair value gap diambil ya. Kemudian di sini ada base set liquidity, kalau kita lihat M15 ini juga direspect turun ya. Entry kita di sini kemudian turun, target kita sini diambil base set liquidity, ambil fair value gap, kemudian ini ada liquidity ya, kita entry juga di sini. Ini kita entry kemarin nih di area ini juga, ini ambil SL. Ini enggak terlalu bagus nih, harusnya seperti ini nih bagus. Dia membuat lebih tinggi. Tapi masih profit ya. Masih profit. Karena ini saya udah diambil nih. Ini diambil. Naik, turun, kita ambil lagi. Dan ini seharusnya kita entry, namun kita nggak lihat nih kemarin, terlalu banyak yang dilihat. Ini ada buy set liquidity ya. Ini ada order block. Order block. Tidak bagusnya karena ini ketutupan ini ya. Coba kita lihat 15. Order block. Kalau ini order block sini. Ya, ini order block, diambil order block sini kemudian turun, harusnya kita ambil area ini. Kita coba lihat di di areanya adalah OTE SDJP
SDJP ya, kita entry di sini kemarin ya. Ini ada BPR, dia naik. Target kita di sini ya, dan targetnya udah terpenuhi. Kemudian ini kemungkinan masih naik ya. Kita cari nanti di buy set liquidity di sini. Nunggu di sweep ya. Coba kita lihat internalnya, nggak ada yang bagus. Ada order block ya, order block ini belum diambil. Kita bisa tunggu nanti di area ini, dan kita jadikan ini sebagai liquidity-nya ya, internalnya. Selanjutnya CAD-JP CAD-JP kesana kemarin kayak ini juga SL ya. Ntar kita lupa entry di mana. Kita entry di sini. Sebenarnya ini nggak bagus ya, karena posisinya berada di tengah-tengah sini. Tapi dia masih di respect kemarin, ada respect, kemudian naik lagi. Ini respect. Selanjutnya, kenapa dia naik? Ini di sini kita lihatnya ada fair value gap. Ya, ini dia ambil fair value gap, naik. Kemungkinan dia ambil ini kemudian turun ya. Dan di sini ada fair value gap atau order block. Ini order block. Sampai sini targetnya. Kita lihat nanti apa yang terjadi ya. Kita lihat di sini ada, ini belum kesentuh. Kemudian GPPJP ini kita ada entry kemarin di GPPJP. Kita kemarin entry di sini ya. Kemudian dia sampai turun di sini. Ini ada beset sell set liquidity. Kita kemarin close di sini ya, karena dia ini membuat arah baru ya. Apalagi ini displacement. Kita close di sini. Ketika di break kita langsung close. Sekarang kita lihat nih, ini bagus. Kita coba nanti cari entry. Oh enggak deh, kan, karena ini ada ini sell set. Berarti kita coba cari nanti buy ya. Ini juga bagus nih sell setnya. Ini udah di respect, tapi belum ada area yang bagus ya. Kita nanti lihat apakah dia buat manipulasi lagi ya. Kita harap dia buat manipulasi lagi, kemudian buat market structure shift, baru kita entry. GPPJP EUR-NZD dia udah ambil beset liquidity ya, ambil beset liquidity, sell set liquidity. Dan ini saya entry di sini kemarin, ini sempat di respect ya, Nasdaq masih naik terus. BTC kemarin ketika live ya, kita ingin nunggu area ini nggak diambil, ternyata ini ada area. Kita coba entry di sini, ternyata yang diambil adalah area ini. Kita anggap ini sebagai inducement ya, dia mensweep kemudian ambil dari fair value gap atau order block di atasnya. Ini ada dua area, fair value gap dan order block.
ya ternyata dia ambil order block yang ini. Kalau order block sub di tengah ini sebenarnya tidak original ya, originalnya adalah area ini. Mungkin demikian analisa dan review, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.